Shalom, jumpa lagi dengan saya di channel Klava Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertata di sorga. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang baik ini lewat channel Klava Sukacita. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, baik hamba bahkan pemirsa Klava Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh kesiapan mereka untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam Kitab pertama Samuel pasal 16 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kemudian disuruhnyalah menjemput ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang membaca Alkitab, merenungkannya siang dan malam. Lebih berbahagia lagi ketika memberlakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Amin. Pemirsa Klava Sukacita yang diberkati, lewat bagian firman Tuhan ini kita dituntun oleh firman Tuhan, dipilih karena Tuhan menghendaki. Dipilih karena Tuhan menghendaki. Pemirsa, kisah Daud menjadi pilihan untuk menggantikan Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Bukanlah suatu kebetulan, tetapi memang Allah menginginkan Daud untuk menggantikan posisi raja, yaitu Saul pada waktu itu. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa Daud memiliki paras yang elok, wajahnya kemerah-merahan, matanya indah, dan Tuhan memilih dia, meminta kepada Samuel untuk mengurapi dia menjadi raja. Dan Samuel melakukan hal demikian untuk mengurapi Daud dengan minyak yang dibawanya seperti yang Tuhan Allah perintahkan. Pemirsa Klava Sukacita yang diberkati, hal yang menarik dari teks bacaan kita saat ini, sejak Daud diurapi menjadi raja, dikatakan bahwa roh Tuhan berkuasa atas Daud sejak hari itu. Itu berarti memang pilihan Allah adalah pilihan yang tepat, dan memang Allah menghendakinya sehingga roh Allah, roh Tuhan ada dan menyertai Daud. Pemirsa Klava Sukacita yang diberkati, pertanyaan bagi kita sekalian, sudahkah kita ada dalam tatanan kehidupan kita, di lingkup di mana kita ada? Apakah Tuhan menghendaki kita ada di situ, lalu Tuhan menyertai kita dengan kuasa dan rohnya? Tentu sebagai orang percaya kita akan berpikir, benar, saya ada di tempat ini, saya ada di sini dan di situ karena Tuhan menghendakinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengimani itu, maka akan terwujud pula dengan kesiapan kita, kesukaan kita, kesediaan kita untuk melakukan segala tugas tanggung jawab di tempat di mana kita ada. Contoh, di dalam keluarga, suami istri terpanggil sebagai bapak dan ibu di dalam rumah tangga itu. Benar-benar kita merasa terpanggil, terpilih untuk ada dalam lingkup itu dan menjalankan tugas tanggung jawab kita dengan baik dan benar. Dan apakah roh Tuhan menuntun kita untuk menjalani tugas dan tanggung jawab itu? Ataukah sebaliknya, kita mengabaikan roh Tuhan, lalu kita menjalani kehidupan kita seadanya, menurut pemikiran kita? Dan masih ada contoh-contoh lain dalam kehidupan kekristenan kita yang menunjukkan bahwa kita ditempatkan di tempat di mana kita ada, apakah itu pilihan Tuhan? Dan jika memang Tuhan menginginkan kita ada di tempat itu, maka rohnya pasti juga akan menyertai kita. Oleh sebab itu penting bagi saya dan Bapak Ibu, pemirsa Klava Sukacita di mana saja berada, untuk mengimani tapi juga memastikan dengan benar bahwa ini pilihan Tuhan terhadap diri saya dan kehidupan saya, ada di tempat ini, ada di tempat itu, ada dalam tugas tanggung jawab ini, dan di situ juga kita pastikan bahwa roh Tuhan menyertai kita. Pemirsa, kalau roh Tuhan menyertai kita, tentunya akan membawa kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar
sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan menempatkan kita di tempat ini dan itu, berarti kita tahu bahwa di situ Tuhan menghendaki kita ada, dan Dia pun memberi rohnya untuk menyertai kita. Pemirsa, kalau roh Tuhan menyertai kita, berarti kita akan melakukan tindakan, perbuatan, tugas, tanggung jawab kita dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, jika Tuhan menghendaki kita ada di tempat ini dan itu, melakukan tugas-tugas lain, tugas ini dan itu, pastinya Tuhan juga akan memberi rohnya untuk menyertai kita. Dan kalau roh Tuhan ada pada kita, pastinya juga kita akan melakukan segala tugas tanggung jawab kita itu menurut firman Tuhan. Pemirsa Kafe Sukacita yang diberkati, mari kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, supaya ketika kita hadir pada bidang kehidupan kita, pada tugas tanggung jawab kita, kita meyakini bahwa itu Tuhan yang memilih kita, menetapkan kita di situ, lalu Ia pula melengkapi kita dengan rohnya, supaya kita melakukan segala tugas tanggung jawab kita di tempat di mana kita ada dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah menuntun kami lewat kesempatan ini melalui channel Kafe Sukacita. Firman Tuhan boleh diperdengarkan bagi kami. Roh Kudus, mari Engkau memeteraikan itu dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Tolong kami juga ketika Engkau menempatkan kami pada bidang kehidupan kami, pada tugas tanggung jawab kami dimanapun dan apapun itu, tolong kami juga supaya kami dipimpin oleh Roh-Mu, agar kami melakukan segala tugas tanggung jawab kami itu dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati semua pemirsa Kafe Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, apapun itu. Mari Tuhan memberkati. Berkati kru Kafe Sukacita, baik para pelayan, tapi tim yang ada dalam memberitakan firman Tuhan lewat channel ini. Biarlah semuanya diberkati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji namamu dari dulu kini hingga selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.